diberikan keturunan yang saleh-salehah, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurga-Nya Allah. Saya selama tinggal di Kabupaten Kuningan 7 tahun baru diundang milad hari ini. Acara milad seperti ini, gimana nikah lagi? Kepada Ananda Jihan Kainuna Azhari, ya insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, serta menjadi tabungan berharga untuk kedua orang tua sehingga mereka dapat dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam dengan limpahan keberkahan, dengan penuh kebahagiaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur yang panjang. Insya Allah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan bagi setiap hamba, tatkala datangnya ajal, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir melanjutkan, izinkan diri ini yang lebih banyak dosa dibanding yang hadir mengucapkan minal a'idin wal fa'idin, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah Allah kabulkan segala nilai ibadah kita di hadapan Allah. Allah terima ibadah kita. Allah terima sujud kita. Allah terima dari segala permohonan kepada Allah saat di bulan suci Ramadan, sehingga saat datangnya Syawal Allah betul-betul kembalikan kita dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal. Kira-kira saya minta maaf dimaafin enggak? Kalau nggak dimaafin saya tutup sama doa.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jujur saya tadi udah ngebahas temanya tentang pernikahan. Saya ngelihatnya itu jadwal acaranya walimatul syukur. Pikir saya nikah. Yang ulang tahun 2 tahun. Betul. Miladnya baru 2. Saya nggak kebayang 17 tahun segimana acaranya. Bapaknya yang mana? Pak, sini Pak. Bapak harus mewakilin anak. Bapak sini Pak, ini legaan di sini. Jadi masuk di YouTube-nya paling kelihatan. Sini ya. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang namanya syukur banyak hal dan banyak cara. Tapi sebelum saya ngebahas tentang syukur, izinkan saya membahas tentang rangkuman Ramadan yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan baru beberapa hari yang lalu. Boleh nggak saya bahas tentang Ramadan? Kalau nggak boleh berdoa amat. Tetap saya bahas. Biar kita sadar diri, kita bisa kaca diri. Kemarin Ramadan kita udah betul apa belum? Udah betul belum? Ya udah, kalau udah tahu belum betul mah. Orang Cihaur mah cerdas-cerdas. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita saat datangnya bulan suci Ramadan dengan panggilan kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dengan panggilan kelembutan Allah, yang menerima juga hanya orang yang dipilih sama Allah. Saya hakul yakin yang hadir di sini kolom agama di dalam KTP Islam. Betul enggak? Tapi yang memiliki iman enggak semua. Karena yang dipanggil sama Allah orang yang bukan orang Islamnya. Kalau mereka orang Islam, belum tentu memiliki iman. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, pasti dia dengan betul sebagai hamba yang beragama Contoh dari Ramadan lalu, madrasah yang sangat besar, 1 bulan hikmah yang sangat luar biasa. Di dalamnya terdapat rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah diberikan cuma-cuma tatkala datang bulan suci Ramadan. Setelah rahmat Allah datang kembali di fase yang kedua yang disebut maghfirah, ampunan Allah. Yang terakhir Nabi SAW mengatakan di fase terakhir disebutkan itqun minan nar, dijauhkan umat Nabi Muhammad SAW, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, yang dapat 3 itu siapa? Yang mau. Saat Ramadan lalu, yang mendapatkan 3 kenikmatan dari Allah tatkala datang bulan suci Ramadan, hanya mereka yang ingin. Mereka yang mau siap menerima rahmatnya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, setelah bulan Ramadan, kan saat bulan Ramadan kita diajarin tarawih berapa rakaat? 23. Enggak 11 enggak? Kali di sini 443. Tarawih main bola. Diajarkan di dalam bulan suci Ramadan tarawih 23 rakaat. Ada yang kurus habis salat 23 rakaat. Ada yang paeh
Kelamaan sholat ada. Begitu sholat 23 rakaat ada yang semaput, pingsan ada. Itu madrasah yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya setelah lepas Ramadan, ayo dong qiyamulailnya dipakai tuh 23 rakaat. Sholat hajatnya 10, sholat taubatnya 10, sholat tahajudnya 10. Berapa berarti? 30. Repot apa enggak? Repot. Mau masuk surga? Model begini mah kagak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita di dalam sunnah itu kok banyak di dalam bilangan sholatnya? 23 rakaat aja udah mulai selonjoran. Betul nggak? Nyarinya di samping tembok. Kalau duduk, betul nggak Pak? Belum lagi yang dekat tiang. Yang lebih parah ibu-ibu Pak. Habis maghrib nih Pak, baru buka puasa. Subhanallah, tuh masjid sama musola kayak ada setannya Pak. Mau kena sama sejadah, datang orangnya Betul nggak? Tuh. Ibunya mah masih ngenggares di rumah. Kebayang Pak, kalau Bapak bisa naruh kain duluan Pak di musola. Datang kan pakai kolor doang. Sama kalau lagi datang bulan Ramadan, proposal datang mau ada pelebaran musola sama masjid. Mau ada ngebangun, mau direnovasi, Bib. Oh iya, kenapa? Oh Bib, ini sebentar lagi mau datang Ramadan. Musola sama masjid udah nggak muat Habib. Jamaahnya loba. Saya bilang, jangan khawatir, entar juga lebar sendiri tuh musola. Betul nggak Pak Bu? Minggu pertama, la ilaha illallah, penuh, sendal aja sampai hilang. Naruhnya sampai lupa di mana. Belum lagi yang ibu-ibu pakai mujung mau kena kipas-kipas. Bapak lepas peci kipas-kipas. Gerah. Panas. Masuk minggu kedua, ada mulai kemajuan. Softnya, soft. Soft mulai maju, sendal masih berantakan lah. Masuk minggu ketiga, la ilaha illallah. Lebih kemajuannya lebih. Sisa 3 soft. Masuk minggu keempat, yang sholat taraweh cuman panitia zakat. Betul nggak Kiai? Tuh. Yang awal begitu masuk gerah-gerah, begitu akhir Ramadan, pada pakai jaket, tiis. Bener nggak? Tuh. Setiap apa yang udah dinyatakan oleh Allah di dalam ibadah lewat Nabi Muhammad SAW, berarti di situ ada keuntungan besar untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau main hitung-hitungan, cuman masalah ibadah 23 terus kita pakai setelah Ramadan, kita gunakan 30, 23 rakaat, masih juga nggak mampu, kelewatan. Karena sholat rukun di dalam wajibnya kita, sholat wajib kita belum tentu diterima sama Allah. Al-Habib Utsman bin Agil bin Yahya Mufti Betawi, beliau mengatakan di dalam kitab Miftahul Jannah, ada 3 kriteria orang yang sholatnya pasti akan diterima oleh Allah. Di dalam sholat wajibnya, syariat. Ketentuan rukun di dalam sholat, di dalam syariat, tahu betul hukumnya. Cara sholatnya, bacaan makhraj hurufnya yang betul, gerakannya yang sempurna, hati sama pikirannya nembus sampai kepada Allah. Yang kedua, hakikat, gerakannya itu betul. Yang ketiga, inilah yang susah buat kita nyampe. Hati sama pikiran ini sampai kepada Allah. Itu namanya ma'rifat. Kalau 3 kriteria di dalam sholat wajib ini tidak dilaksanakan salah satunya,
maka tidak akan pernah diterima sholat wajib kita di hadapan. Sekarang kita gimana mau tahu sholat kita betul apa enggak? Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Dibunuh dalam keadaan sholat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Dibunuh dalam keadaan sholat. Sadarnya kapan? Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdoa baru ngerasa dirinya lemah. Wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Itu mereka. Pedang nembus, nggak tahu kapan nyampenya. Kita jangan pedang, nyamuk, garuknya ngerepot. Betul nggak? Kira-kira yang begitu sholatnya diterima? Entah dulu sadar. Jangan bilang wallahu a'lam, udah pasti nggak diterima. Kalau kita ngomong masalah ilmu di dalam sholat kan juga harus diterapkan di dalam sholat, betul? Tapi demi Allah, wallahi saya yakin sholat wajib kita pasti semuanya diterima sama Allah. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sunnah sudah pasti akan diterima oleh Allah dan pahalanya pasti akan diganjarkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ada salat sun, qabliyah, ba'diyah, hajat, awabin. Ayo dijalankan. Kenapa? Nutup kekurangan kita yang di dalam salat wajib. Inna salata tanha 'anil fahsya. Perbanyaknya kita ibadah, sholatnya kita banyak, jauh dari kita itu perbuatan keji sama mungkar itu bakal dijauhi. Kalau ruh kita sujud kepada Allah, pasti kita akan dijadikan sebagai hamba yang diperlukan oleh Allah. Setiap apapun yang kita minta, pasti akan dikasih sama Allah. Model kayak begini, ogah. Gak bakal diterima doa kita sama Allah, ngambang kayak Emang betul kan? Betul nggak? Selama ini ada doa yang langsung dikabulin.
Betul? Giliran Nabi SAW mengatakan, ngasih peringatan sama kita, Idul Fitri itu bukan pakaian baru, bukan kain sarung baru, walaupun yang gue pakai sekarang baru. BHS coy. Promosi gua. Orang Cihaur kalau datang ke rumah bawa ini kainnya atlas. Umur. Oi. BHS ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nabi udah ngajarin, bukan pakaian baru, bukan kain baru, bukan peci baru, bukan sejadah baru, tapi imannya di-upgrade. Ngerti nggak lu? Punya handphone nggak? Tuh kalau lagi mau ada aplikasi kan ngedownload. Betul nggak? Tuh pemasangan, ada install. Betul nggak? Ntar berapa bulan ada tulisan lagi tuh upgrade. Naik versinya. Naik tingkatannya. Iman juga begitu. Jangan handphone lo upgrade mulu. Iman lo segitu-gitu aja. Malu kita sama Allah lama Nabi. Nabi udah ngasih cara, Nabi udah kasih jalan. Emang dasar kita ini dablok? Dablok. Tolol. Bodoh amat dah. Lu mau terima mau kagak mah. Saya diundang ke Cihaur mah, alhamdulillah saya seneng Pak Kuwu bisa ngomel. Pak Kuwu kan nggak bisa diturunin lo memasak. Saya talangin Pak Kuwu, tenang aja, yang penting undangan jalan lancar. Saya titipin Pak Kuwu jadi marketing Cihaur. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu minta sama Allah, minta keridhaan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia tanpa keridhaan Allah percuma. Kita hidup di dunia tanpa rahmat dari Allah percuma. Kita nikmat harta banyak tapi kita nggak dapat ampunan dari Allah percuma. Sampai Nabi malam Idul Fitri nangis. Di dalam riwayat bukan hanya air mata yang keluar, melainkan sampai darah segar keluar dari mata Nabi Muhammad SAW. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini malam-malam bahagia menyambut kemenangan umat Islam telah melalui untuk memerangi hawa nafsunya. Apa yang membuatmu sampai mengeluarkan darah dari matamu ya Rasulullah? Jawaban Nabi singkat, celaka, celaka, celaka. Nabi di sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang akan membuat celaka? Ini kan hari kebahagiaan. Celaka akan datang pada umatku. Ramadan telah pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Kita mah kagak ada yang tahu dosa kita seberapa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya nih, kita nih hari, nih dosa yang kita bikin nih hari, itu berupanya benjol. Tahu benjol? Tahu benjol? Bisul dah bisul. Tahu bisul? Satu bisul gede segede kepelan. Itu satu dosa. Dua dosa, dua bisul. Tiga dosa. Insya Allah nggak bakal ada yang keluar dari rumah. Kenapa? Malu. Ditampakin dosa kita. Tapi alhamdulillah sampai gini hari, aib kita masih ditutup sama Allah. Alhamdulillah. Kita mintanya sama Allah, ya Allah, sebagaimana engkau tutup aibku di dunia, tutup aibku di akhirat. Amin ya Rabbal. Dosa kita kan udah banyak. Caranya Allah maunya nih lewat Nabi. Ya begini nih ampunannya. Syawal datang, madrasah bulan Ramadan, kita diajarin kesabaran. Betul nggak? Sabar. Tapi kenapa begitu asar udah nggak ada yang pada sabar? Keluarin motor, alasan mau kemana tuh? Abuburit. Nabi juga udah kasih warning padahal bulan Ramadan tuh. Dari baina asar wa maghrib jangan kemana-mana. Baca tuh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika Allahumma innaka afun karim tuhibbul. Tuh diajarin kita sama Nabi, deketin diri sama Allah, nyadarkan diri kita bahwa kita ini seorang hamba. Kita ini bersaksi kepada Allah.
Kita minta maaf kepada Allah, minta dimaafkan oleh Allah. Tapi kagak, umat Islam begitu asar keluarin motor ngabuburit, belum lagi ketemu orang yang hidungnya miring jadi bahan omongan, betis bebeng jadi bahan omongan, hidung pesek blesak banget jadi omong. Yang pertama, tahan hawa nafsu. Kalau dari subuh sampai asar kita bisa terima, tapi asar sampai ke maghrib kita nggak bisa nahan, hati-hati, cuman nahanin lapar sama haus. Lagi belanja kolak, teh ini berapa? 10.000. Wih, mahal ting teteh mah. Seberapa? 2.500, guyur. Berantem nggak tuh? Hilang nggak pahalanya? Bea. Ngelihat bihun, beli. Kolak, beli. Sorabi, gorengan, biji salak, 11 bulan dibuang-buang tuh biji salak, Ramadan ditelan. Cihaur mah luar biasa. Saya nggak tahu ini orang apa Gatot Kaca. Tuh dia. Begitu sampai di rumah semeja penuh makanannya. Betul. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimakan korma 3 butir sama minum teh 3 teguk. Sebel. Betul ya? Yang lain kemakan. 0 pahala puasanya. Percuma enggak? Percuma enggak? Untuk lu. Tapi mudah-mudahan mak nggak begitu semua ya. Amin. Tapi bohong. Sabar diajarin. Yang kedua, biar juga kita tuh sadar diri, sesuai setiap apapun yang halal belum tentu halal. Tahu halal apa haram? Makan di tengah hari bulan Ramadan halal apa haram? Haram. Direm kita, jangan semua kita masukin ke dalam mulut. Emang dasar kita mah glojo. Tahu glojo? Tahu mah? Apaan kita makan? Kalau ada daun singkong kita makan. Ada daun pepaya kita makan. Kembang durian kita makan. Daun katuk kita makan. Ubi di dalam tanah makan. Semua dari mulai yang di atas sampai ke bawah, semua masuk ke dalam mulut kita. Begitu datang Ramadan, tahan dulu. Tempe halal apa haram? Makan tengah hari bulan Ramadan halal apa haram? Sop buah halal apa haram? Halal. Kalau dimakan di bulan suci Ramadan tengah hari bentet, haram. Tahu tengah hari bentet? Kepala nempel sama matahari. Istri pak, saya mau tanya sama bapak, istri halal apa haram pak? Halal apa haram? Tengah hari boleh dinikmatin? Haram. Bolehnya kapan? Bis traweh PA, maghrib lu nafsu amat lu. Kelihatan orang Cihaur nih batalnya sama istri. Pantesan lu nggak gemuk-gemuk. Lihat, sesuatu yang halal belum tentu halal tatkala datang bulan suci Ramadan. Maaf pak, jangankan makanan yang begitu. Korupsi, tahu korupsi? Ngambil hak orang lain, melebihi dari haknya orang lain. Tuh hati-hati. Contoh, bapak ibu korupsi. Lagi wudhu, kan ada kumur-kumur, ada korupsi air dikit. Teman samping lagi wudhu, tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Enggak. Tapi yang dipersiskan oleh Allah hanya orang yang beriman ngejaga sekalipun puasa. Ya, cuman segelas air, jangan segelas air, 1 tegukan aja saya mah ogah.
Coba seandainya ini kepake oleh para pemerintah kita, pemimpin-pemimpin negeri kita, demi Allah, ini negara makmur. Amin. Coba kita lihat. Mudah-mudahan korupsi dari negeri kita diambillah sama Allah dah. Korupsi udah begitu dia ngambil korupsi paeh. Udah nggak usah dihukum-hukum. Hukum-hukum orang yang korupsi mah enak-enak banget dia. Tempat tidurnya bagus, WC-nya duduk. Kang ayam yang nyolong ayam habis 2 tahun dia sampai miskin banget begitu. Dan mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Amin ya Rabbal. Berkah bulan suci Ramadan. Semua diajar ini dalam kesabaran. Urusan istri sama suami juga nggak bisa seenak-enaknya. Ada waktu-waktunya. Urusan anak itu pasti nomor satuin. Anak dididik. Betul nggak? Puasa nak. Dari mulai subuh sampai duhur. Diajarin. Ntar naik lagi tuh. Habis sampai duhur. Sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang besokannya. Pindah lagi terus sampai ke asar. Besoknya lagi. Pindah lagi. Sampai maghrib. Tuh anak sampai pucet banget. Kenapa? Itu cara mendidik anak. Untuk apa? Untuk mereka tahu bahwa setiap manusia itu ada batasan di dunia ini. 11 bulan kita mau makan apaan aja kita masukin. Masa cuma 1 bulan? Ada orang puasa dari subuh sampai maghrib mati? Ada. Semuanya itu ternyata Allah dibaik. Duit yang biasa kita buat sarapan, buat makan siang, buat nyemil sore hari. Semuanya itu dijaga. Kapan dibuangnya? Malam makan 1 piring kenyang. Alhamdulillah. Coba kalau nggak datang bulan Ramadan keteteran lah. Makannya sarapan belum, makan siangnya belum, nyemil kopinya, ubinya. Wah, repot kalau udah bukan bulan puasa mah. Diajarin di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga diajarin apa lagi? Ketawaduan. Mau yang kaya puasa kalau dia punya iman. Yang kurang punya, kurang mampu, puasa apa enggak? Puasa. Justru orang-orang yang nggak punya itu sudah biasa di dalam puasanya. Nabi ditanyakan, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Agar kita mengetahui susahnya saudara-saudara kita yang tidak makan. Itu di dalam agama kita sudah diajarin. Yang kaya puasa, yang kurang mampu puasa. Kapan dia berbukanya? Sama waktunya maghrib, nggak pandang bulu. Oh, yang kaya boleh bukanya zuhur, dia bisa beli tuh azan. Enggak. Ketawaduan, semuanya ngerendah diri. Contoh lagi Pak. Nih apa nih? Apa nih? Kepala. Betul ya? Kepala. Ibu bapak lagi bercanda sama temen. Kepalanya dikelepak. Dipukul kepalanya. Marah apa enggak? Kenapa? Enak aja lu, di kepala dipitrahin gua. Begitu jawabannya betul. Tapi tatkala lagi sholat, ketawaduan itu diajarkan oleh Allah. Lihat, kepala sama rata sama telapak kaki. Yang tinggi apa? Bujur. Betul enggak? Ada orang Cihaur yang sujudnya pantat sama kepala rata. Lu tengkurap namanya. Gak ada, tetap. Ya kita udahlah nggak usah ngomongin bujur. Bujur mah tempat apa kita tahu dah. Udah nggak usah diomongin. Tapi kenapa kepala kita sampai ke bawah telapak kaki sejajar dengan kepala? Pantat kita jauh lebih tinggi. Biar kita sadar dunia itu adanya di belakang. Semua kita akan kembali ke alam. Ke dalam kubur kita masuk. Sadar, mau lu kaya, mau lu miskin, lu nggak punya apa-apa, semua tetap kepala sama rata sama telapak kaki. Biar sadar kitanya. Kenapa? Karena Allah menginginkan setiap manusia itu punya ada kerendahan di dalam dirinya. Maka itulah diwajibkan zakat. Untuk apa? Biar sadar ada hak orang lain. Ada padanya rezeki, ada sama kita. 2,5% dari 1 miliar berapa sih? Enggak banyak. 25 juta. Bikin dia miskin? Enggak.
Dari uang 15 juta, cuman dipotong 2,5%. Ya Allah, cuman 2,5 juta. Itu juga nggak nyampe. Nggak ada yang bikin miskin. Seandainya di Indonesia bayar zakatnya betul, nggak akan pernah ada orang yang kurang mampu. Semua bakal dimakmurkan oleh Allah. Tuh kita diajarin. Saling berbagi, saling ngingetin, rendah diri. Jangan jadi orang kaya sombong. Yang miskin lebih sombong, kan tolol. Namanya udah miskin sombong lagi. Masa lebih sombong dari iblis? Iblis sombong nggak? Iblis sombong nggak? Berarti kalau ada yang sombong mirip siapa? Lu jangan kemari dong ngomongnya. Lu giliran ke gua aja kenceng banget. Iblis teriaknya. Tuh lihat. Kadang orang sekarang sombong lebihin iblis. Luar biasa. Apa sih yang mau disombongin? Saya mau tanya. Mata ada ee-nya nggak di mata? Ada kotorannya di mata? Di kulit kita, di kulit ada kotoran, ada. Daki namanya. Mulut ada kotoran. Jigong namanya. Hidung ada kotoran. Upil namanya. Betul nggak? Ujung-ujung kuku ada kotoran. Apa namanya? Kuku. Saya lagi bingung nih pantatnya di mana. Betul nggak? Tuh. Semua, apalagi isi perut. Yang kita makan semua kita buang juga ke belakang. Tapi saya bingung, kenapa sih orang sini kalau lagi makan, habis makan dia nya diliatin. Sayang lu ngebuangnya, sayang emang. Segala kotoran lah diliatin. La ilaha illallah. Udah rezekinya gurame. Lele, ikan mas, udah rezekinya dia. Segala jatuh. Plung atuh. Udah plungnya pakai dihitungin lagi. La ilaha illallah. Bapak nggak begitu kan? Tuh coba lihat jorok lu. Kenapa? Itu ada tanda-tanda orang yang nggak ikhlas. Kalau orang mau tahu dirinya nggak ikhlas, tuh saat dia ngebuang, dia ngelihat kotorannya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang nggak pernah ikhlas. Aja dia kagak ikhlas, gimana duitnya? Dosa aja diperes dulu, tuh ambil cipretannya. Ya, ini Ramadan sudah ngajarin kan? Insya, sudah paham sampai sini? Sudah paham sampai sini? Dari tadi gue ngomong lu nggak paham-paham. Gue ceramah udah hampir 40 menit loh. Nggak paham-paham. On lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ramadan juga ngajarin kita. Allah inginin kita tuh selalu bersih, suci. Contoh lagi. Saya pinjam cangkir sama bapak sama ibu. Kira-kira dipinjemin apa enggak? Kalau dipinjemin dikasihnya yang kotor apa yang bersih? Saya pinjam bikin kopi, besoknya saya pulangin kopi, saya lupa, saya nggak bersihin, saya kembaliin kotor-kotor penuh sama kopi, marah apa enggak? Lu jangan lihat gua Habibnya PA, manusia jadi manusia, marah apa enggak? Walat lu nggak mandang Habib yang minjam, ya? Jualan Habib yang pinjam katanya marah katanya. Kalau firasat yang namanya manusia, orang dikasih bersih, kembaliin. Begitu juga Allah keinginannya. Kita terlahir dalam ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Begitu juga Bapak diamanatin anak jihad. Dikeluarin secara bersih. Dikembalikan dalam keadaan bersih. Itulah fungsi bulan suci Ramadan. Agar kita dikembalikan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Itulah keinginan Allah. Insya kita nggak bakal masuk surga karena amaliah kita kehidupan. Nggak mungkin. Ibadah ya udah dah. Kalau buat ibadah kita mah ya udahlah. Kayak kita mah bawa karung isinya bolong. Karungnya bolong. Kita taruh tanah. Berkali-kali kita taruh itu gunung sampai pindah. Saking kita kerukin. Kalau karung itu bolong nggak bakal nampung. Ini kehidupan kita ibu bapak. Amalan kita bawa, kita masukin. Ini yang bikin kita jadi jelek.
Tapi subhanallah, tatkala datang bulan Ramadan, semua ditampung oleh Allah. Saat bulan Ramadan, semua malaikat diliburkan oleh Allah. Nggak ada yang kerja, cuti, paku aja nggak pernah cuti. Tapi begitu malaikat datang bulan Ramadan, disuruh stop, kerjaannya stop semua. Kenapa ya Allah? Bukankah aku seorang hamba yang harus taat dengan apa yang kau atur di dalam kehidupanku, kata malaikat. Iya, betul. Tapi tidak di dalam bulan Ramadan ini. Mereka hambaku yang berpuasa untukku, maka akulah yang lebih berhak memberikan seluruhnya dari kepada umatku. Tuh dia. Selama bulan Ramadan berkah rezeki kita, betul nggak? Berkah nggak? Yang nggak biasa dagang. Betul? Tuh dia. Sampai doanya Nabi Muhammad SAW, ya Allah, saat datangnya bulan suci Ramadan, berkahi rezeki umatku. Tuh kata Nabi SAW. Umatnya Nabi bukan hanya orang yang beriman kepada Allah, semua yang beda agama sekalipun, mereka diberikan keberkahan oleh Allah, rezekinya ditambah oleh Allah. Mall penuh. Betul nggak? Lu ke mall. Kok lu tahu? Tuh dia. Mall penuh. Emang mall isinya orang Islam yang punya? Bukan. Yang belanja orang Islam bukan. Orang Islam yang belanja, orang yang beriman kepada Allah. Tapi mereka yang bukan mendapatkan keberkahan rezeki dari umat Nabi Muhammad. Tuh dia. Kemurahan Rasul SAW. Masa kita nggak mau ngambil baik dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW? Didik anak-anak kita yang baik. Untuk apa? Untuk ngejadiin diri kita kelak akan ada penerusnya. Bapak, saya cuma mau ngasih tahu, Bapak kalau lagi sedekah suruh anak yang sedekah, Pak. Nah, Han, sini, nih uang, kasih Bapak itu. Itu pelajaran loh Pak di dalam hidup. Bu, demi Allah itu pelajaran dalam hidup anak. Saya selalu bilang sama Fagi nggak boleh pelit jadi orang. Setiap apapun yang lihat walid seperti apa, begitupun Fagi harus sayang sama saudara. Fagi harus sayang sama orang lain. Sampai gini hari Fagi kalau dikasih duit nangis, Pak. Kalau 2.000. Bapak main ke rumah nggak? Kalau Bapak Ibu main ke rumah, ya minimal 5.000 lah. Itu coba kita lihat. Nih kalau teh keluar berarti saya ditutup suruh doa. Tehnya udah keluar sih. Saya bilang 20 menit sebelum saya selesai, teh keluarin. Iya, tapi ini nggak ada esnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tuh lihat, didik anak-anak kita di dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Tatkala kelak kita di yaumil kiamah, bapak sama ibu nggak butuh uang, ibu bapak nggak butuh jabatan, tapi satu yang bapak ibu butuhkan, doa dari seorang anak yang saleh. Ini yang dibutuhkan. Nggak ada setiap sujud mintanya, ya Allah mudah-mudahan 9 bulan waktu anak saya ngontrak di dalam perut saya, dia bayar 900 juta. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina. Gimana? Rabbi habli minas. Itu yang diminta sama orang tua. Kita nggak pernah dituntut apa-apa sama orang tua. Tapi kita nggak pernah bosan nyusahin orang tua, nyapein orang tua. Ibu udah kayak budak buat kita. Yang nyuciin ibu bajunya, yang nyetrikain ibu, yang nyuci, yang ngepel, yang nyapu ibu. Ibu tuh ibarat budak buat kita di dalam rumah. Urusan bapak make orang kerja rodi, pagi nyari uang, pulang malam, kita mah nggak ada pedulinya sama bapak. Bib, orang tua saya udah nggak ada, datengin makamnya PA. Lu ziarah kemana aja nyampe. Sunan Gunung Jati nyampe, sampai ke Gresik, Wali Songo nyampe. Makam orang tua di samping rumah tidak pernah diziarahin. Percuma. Ziarah tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Orang tua itu nomor 1. Ini kita orang tua mah dikebelakangin. Sampai gini hari mungkin ada orang anak yang mutus silaturahmi anak sama orang tua. Jangan harap dapat keridhaan sorga, nggak bakal kecium bau sorga. Hati-hati. 3 permintaan malaikat Jibril kepada Allah. Ya Allah,
jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ini saat Nabi turun dari mimbar Idul Fitri. Dia menjawab, Nabi, amin. Doanya malaikat Jibril yang aminin Nabi, kira-kira dikabulin apa enggak? Doa seorang malaikat, yang namanya malaikat Jibril, apalagi panglimanya malaikat, doa kepada Allah, aminnya lewat Nabi yang dikasihi oleh Allah, pasti dikabulin. Kita mau ibadah sebagai anak, mau tiap hari kita sholat di depan pintu Ka'bah. Kalau kita durhaka sama orang tua, percuma. Imam Syafi'i mengatakan seberapa banyak pun uang yang kalian keluarkan untuk orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan cara digendong dari negerinya sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negerinya, demi Allah, jika kalian menyakiti hati orang tua sampai mengeluarkan air mata, haram surga untuk kalian. Hati-hati sama orang tua, jangan main-main. Jangan main-main sama orang tua. Keramatnya kontan, doanya mutlak, telak, langsung diterima Allah. Yang kedua, apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Tuh, hati-hati bu. Melotot-melotot sama suami nggak boleh. Hahaha. Mikir PA. Kalau ngomong teriak-teriakan, Bapak, tolong ini Pak. Nggak boleh. Harusnya Allah guncang. Jika itu suami tidak ridho dengan suara kencang seorang istri, dia minta, ya Allah, paehkan. Paeh, pasti. Betul nggak Pak? Sekali-kali coba, sekali-kali doain begitu Pak. Takut bu? Takut. Kenapa begitu teriak berani? Ngotot-ngotot. Colok Pak matanya. Sediain apa-apa ikhlas istri kepada suami. Bikinin kopi ikhlas, masakin ikhlas, jangan diludahin. Saking gedeknya sama suami, biar rasah lu, biar nurut sama istri. Biarin lu, gue bikin perang lu, rumah tangga lu. Bu, jangan begitu ya. Gak boleh lu. Saya nggak mau makan lah, takut diludahin. Biar nurut sama orang Cihaur katanya. Giliran ngundang aja dah. Habib wajib datang ya. Ntar kalau kagak, jamaah Cihaur kecewa. Kemarin gue bikin halal bihalal Cihaur, barang sebiji nggak ada yang datang. Lu juga Pak Hulu, ngapain kagak datang lu? Gue tadi hampir ngambek nih Pak. Bapak juga nggak datang, apa Pak? Ribut sama gue. Tuh coba lihat. Orang Cihaur tuh jangan coba-coba ngambil ilmunya kuburan. Kuburan kan maunya didatengin. Bener nggak? Mau kuburan ngedatengin rumah kita? Kabur lu. Buka pintu ngeliat kuburan. Ya kabur lah. Tuh lihat, jangan ambil ilmu kuburan. Ya silaturahmi dijaga. Terus bu, hoi, awo, sare, sare dah. Pak, Pak, piring terbang deh Pak. Tarik embun-bunannya tiup. Ya bu ya, jangan marah-marah mulu ya bu ya. Bu, Pak, sekarang saya tolong jujur. Jujur Pak, seminggu mau lebaran, baik nggak sama Bapak? Emang kurang ajar lu. Kalau nggak baik, urusannya nggak bakal dikasih baju lebaran Pak. Habis lebaran, ngamuk lagi nggak? Tuker Pak, buy one get one. Betah banget lu punya bini begitu. Ya Allah bu, jangan. Jangan. Ya Allah, istri itu tanggung jawab suami. Iya. Tapi istri tanggung jawabnya dunia wal akhirah. Ngedidik anak dari orang tua pertamanya. Bukan dari suami. Suami lebih banyak di luar bu. Madrasah paling baik itu seorang istri. Bapak mah tinggal naungin anaknya. Kalau ibu ngomelin anak sampai marah. Tuh, salut saya. Tapi bukan main tangan ya. Jangan main tangan.
Omelin, seterah ibu, terserah. Mau bagaimana aja omelinnya terserah. Yang penting ini anak terdidik sampai dia orang yang ahli ibadah kepada Allah. Bu, saya bahas sedikit. Saya punya sepupu di rumah, Bu. Saya punya sepupu, saya bingung. Saya ngelihat orang tuanya itu, sebenarnya bukan sepupu saya, sepupu istri. Sepupu istri saya. Saya ngelihat ibunya tuh kalau ngomelin kayak anak tiri, Bu. Marah. Yang perempuan dijambak. Ambil wudhu. Salat. Tiap hari begitu. Belajar ditongkrongin. PR belum dikerjain ditongkrongin. Sampai selesai. Mau tengah malam juga diselesai. Bapak tahu, ibu tahu. Sekarang anak pertamanya jadi dokter. Anak keduanya dokter gigi. Anak ketiganya insya Allah akan menjadi manajemen pengusaha yang sukses. Didikan siapa? Ibunya, bapak bagian nyari duit. Yang ngabisin duit siapa, Pak? Emang. Pak, perempuan itu ditakdirkan matre, Pak. Jujur, Pak. Demi Allah. Karena bapak mau secapek apapun, pasti larinya ke dapur seorang perempuan. Karena cantik itu juga butuh modal, Pak. Ngapa lu? Hoi, kenapa? Senang amat lu. Tapi jangan stop, Pak, ngasih duitnya. Stop. Pernah dandan lagi tidur, Pak? Tidur dandan pernah, Pak? Pernah bapak kecium wangi? Pernah. Minta amit lu. Bu, ini saya masih durhaka seorang istri nih, Bu. Saya belum lari ke doa yang ketiganya malaikat Jibril. Karena istri ini paling bahaya, neraka pasti dikecemplung. Paling banyak neraka perempuan apa laki. Itu lo sadar diri. Tapi kenapa lo masih PA? Masih nggak mau hormat sama sama suami? Bu, tahu nggak, Bu? Kata seorang waliyah, ibu yang solehah, amanah kepada istrinya, kepada anak perempuannya. Nak, hati-hati nak. Aib jika diri kalian tercium bau di hidungnya seorang suami. Kecium bau, aib, gak boleh. Makanya banyak suami gak betah di rumah. Yang kedua, mulut. Hati-hati. Mulut. Suami itu kalau marah gak langsung. Disimpan. 1, 2, 3, 4. Kalau dia langsung marah berarti ada kelakuan seorang istri yang pernah dia gak senang. Itu meledak itu hari. Itu suami, Pak. Suami paling bisa nahan, Pak. Tapi kalau sudah sampai leher mesti dimuntahin, Pak. Muntahinnya juga jangan main tangan ya, Pak ya. Banci. Laki-laki kalau musuh lagi ribut sama istri main tangan, banci namanya. Nasehatin lah, betul aja lu. Gue belum selesai. Bikin emosi gue aja. Itu contoh, Pak. Contoh. Boleh nada tinggi? Boleh. Karena seorang imam di dalam rumah tangga siapa? Suami. Suami boleh dengan nada tinggi. Yang gak boleh tinggalin sholat. Yang sholat subuh tepat waktu. Yang qiraatul Quran. Bapak mas sare. Dosa siapa yang tanggung? Suami. Ibu nggak sholat, dosanya siapa yang tanggung? Lu sholat nggak sholat yang dosa. Tuh udah capek suami bikin beban aja hidup lu. Betul nggak, Pak? Saya ngelihat muka-muka bapak ini muka-muka teraniaya. Sabar banget sih, Pak, jadi laki-laki, Pak. La ilaha illallah, Pak. Bapak cinta emang sama ibu, Pak? Lu yang jawab. Bapak cinta sama ibu? Bohong. Jangan, Pak, jangan. Percuma Bapak cintain ibu juga, ya tetap aja bau sangit. Tahu bau sangit? Minyak jelantah tahu? Tuh mirip sama bau sangit.
Bu, emang cinta sama bapak? Enggak? Parah, Pak. Enggak. Lu bini siapa tuh? Cinta bertepuk sebelah tangan. Bu, saya tanya yang jujur. Ibu cinta sama bapak? Bohong. Cinta kalau dikasih duit, alhamdulillah bukan bini gua tuh yang ngomong. Pak, kalau ibu ngomong nih Pak, yang kamu tahu dalamnya lautannya. Bapak jawabnya ini gitu aja Pak. Cintaku lebih dalam dari sedalam samudra manapun. Hanya untuk dirimu yang. Bapak nengok mukanya. Bohong Pak, bohong. Ibu juga gitu Bu. Tahu-tahu ntar malam nih. Ayah, kamu tahu besarnya gunung? Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Bib, siapa bilang cinta saya mah cinta luar biasa, Bib? Cinta yang gak pernah ada matinya. Emang mau lu kagak mati-mati? Bohong, cintanya manusia mah ada batasan. Pak, maaf ya Pak, ibu mati Pak. Kok lu amin Pak? Ibu mati, Bapak mau nemenin ke liang lahat? Dusta. Mendingan gue kawin lagi Habib mah. Bu, Bapak kawin. Lu kok amin lagi lu? Ibu mau nemenin di liang lahat? Mendingan ngitungin warisan gua mah Habib. Betul nggak? Cintanya manusia ada batasan, tapi cintanya Allah nggak pernah terbatas. Cintanya Nabi nggak pernah terbatas untuk umat. Makanya salah, semua ini adalah titipan dari Allah. Anak adalah titipan, suami adalah titipan, istri adalah titipan, harta adalah titipan, kendaraan yang kita tunggangi semua titipan dari Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. 2 kali 1 itu tempat yang abadi. Mau sekaya apapun kita, tetap 2 kali 1 nggak bakal bisa bikin real estate di dalamnya. Mau kekayaan kita miliarder, triliuner, tetap batu nisan jadi bantalannya. Mau segimanapun kekayaannya, tetap bajunya kain kafan, nggak mungkin batik apalagi polkadot. Ada orang kaya, saya kalau mati pakai batik ya yang lambangnya Garuda. Ada yang begitu. Semua kain kafan. Tuh coba kita lihat. Cuman sampai sebatasan itu. Apaan lagi di dalam hidup kita kecuali satu sama lainnya saling ngehargain. Suami ngehargain istri, istri ngehargain yang wangi ibu di hadapan suami. Minimal pakai lipstik di hadapan suami. Ibu nggak mandi nggak apa-apa. Susah mandi nggak apa-apa. Dingin Bib, saya nggak kuat. Pakai lipstik. Pak, jujur, Bapak kalau ngelihat istri pakai lipstik seneng Pak. Seneng Pak. Ngelihat cantik Pak. Bu, perempuan kalau udah cantik, laki-laki, suami pulang sampai rumah, capeknya tuh taruh di depan pagar. Nggak bakal dibawa masuk ke dalam rumah. Apalagi sebegitu disambut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang mau minum apa? Kopi apa? Teh? Minum kopi. Bebaliknya sambil digibas. Iya oke. Terserah tuh. Nah keluar kutu kayak kecoa kayak terserah. Yang penting usaha bikin senang suami dulu. Kesenangan istri mah banyak. Kalau suami nggak ada di rumah banyak kesenangannya. Tidur senang. Istirahat banyak, seneng. Nonton sinetron, seneng. Susah aja suami, ibu mau tangguh. Gak bakal kuat. Sama, Bapak juga gak bakal kuat ngurusin anak, ngurusin rumah, Pak. Jujur, Pak, perempuan dikasih kelebihan sama Allah luar biasa. Bukan main. Saya kalau punya tenaga, saya nih tenaga laki-laki gak ada bandingan. Tapi kita kalah sama tenaganya perempuan, Pak. Kalah kita, Pak. Kita mau berantem sampai 10-20 orang, insya Allah kita ladenin. Istri,
Kita suruh nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, jemur, nggak bakal sanggup, Pak. Ngurusin anak, mandiin, nggak bakal sanggup. Saya pernah nyoba, Pak, waktu saya jalan-jalan ke Tanah Abang, hidup lagi pas-pasan, cielah. Kalau sekarang mah ngemol gua. Kalau di Tanah Abang kan 10.000 kan lumayan. Kok duit 100.000 buat tentengan banyak. Saya gendong, Pak. Istri bilang, yang boleh nggak dipegang? Yang, Pak, maaf, istri saya manggil saya sayang, Pak. Bapak dipanggil sayang nggak, istri? Emang bener sih. Istri saya manggil sayang, ya gimana nggak sayang, orang modelnya begini. Lah bini-bini gua, ngapa lu? Emang bini lu manggil gua sayang kan? Kagak. Yang pegang Pagi dulu ya. Pagi waktu itu masih digendong, Pak. Umurnya kalau nggak salah 7 bulan atau 8 bulan. Gendut. Pagi itu semok, Pak. Gendut banget. Peganglah sini. 10 menit pindah ke sini. 10 menit pindah lagi kemari. Setengah jam, Pak, nggak lebih. Setengah jam. Gak bakal sanggup seorang laki-laki. Dia seorang pria. Jangan pakai gendongan ya. Jangan pakai gendongan. Jajal pakai tangan sendiri. Gendong tuh anak. Gak bakal sanggup, Pak. Saya colek yang nih. Pegang dah. Gak kuat. Oh iya. Sini ya. Gendong, Pak. Ditaruh di pinggul. Tangan satu. Saya liatin aja. Saya jalan sejam. 2 jam. Enggak pindah, Pak. Di tangan kiri berjam-jam gak pindah. Tangan kanan sambil milih baju. Gila nggak, Pak, tuh perempuan? Hebat, Pak. Jujur, Bu. Demi Allah, kalau nggak percaya, coba Bapak gendong. Jajal, nggak bakal kuat. Tuh kehebatan perempuan. Jangan durhaka ya. Jangan durhaka kepada suami. Jaga suami baik-baik. Bahasa yang santun. Kalau apa-apa, yang tolongin aku dong, yang ambilin air dong, yang aku capek banget hari ini, boleh nggak pijitin aku, yang tuh ngomong. Setiap apa yang kita minta, seorang istri minta, ngomong sama suami. Bib, kalau nggak didengerin gimana? Urusan dia sama Allah. Bapak gitu juga, Bapak lelah, Bapak ngomong, yang aku lelah ya, pijitin aku dong ya. Istri boleh nolak? Boleh nolak nggak? Nggak boleh. Durhaka lu. Permintaan suami jangan pernah ditolak. Iya, lakuin. Walaupun pijitannya nggak enak, Pak. Bilang, aduh yang lelahku hilang. Pijitanmu begitu indah. Mau enak, mau nggak enak, terima aja, Pak. Terima. Itu niat baik seorang istri. Jangan, gak enak banget. Jangan gitu. Panggilan sayang. Tuh dalam rumah tangga tuh, Pak. Wajib. Jangan sampai enggak. Karena panggilan ayah, bapak, nama, papa, ibu, bunda, itu nggak boleh di dalam agama. Makruh hukumnya. Panggilannya sayang, beb-beb, cinta. Bener. Darling, my love, kayak merek spray. Itu panggilannya begitu emang. Ini lu mah kagak percaya lu. Kenapa? Itu bisa ngebikin ngerukun rumah tangga. Ibu kalau nggak percaya, suami lagi marah-marah, kelihatan mukanya nggak enak. Ayang, kamu hari ini tampan sekali. Senyum, Bu. Hilang emosinya. Bib, kalau makin jadi emosinya, ya derita lu. Yang penting kan udah usaha. Kan begitu kan? Yang ketiga, apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang saudara yang memutuskan silaturahmi. Tuh, hati-hati. Mutusin silaturahmi. Bib, ini orang galak, jahat sama saya. Baik-baik sama dia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ada satu kisah. Seorang ahli ibadah yang sholat malamnya ribuan rakaat. Yang puasa hampir setiap hari. Sholat wajibnya selalu di masjid. Soleh. Ahli ibadah ini orang. Begitu dikasih keuntungan oleh Allah. Diturunkan malaikat pemegang penghuni surganya Allah.
catatan, pemegang catatan penghuni, nama-nama penghuni surganya Allah. Disuruh turun sama Allah. Disuruh turun. Begitu disuruh turun, ketemulah sama ini orang yang ahli ibadah. Karena ini yang terlihat kayak orang baru. Ditanya, Tuhan mau kemana? Saya nggak mau kemana-mana. Saya ingin berjumpa dengan kamu. Kamu siapa? Aku malaikat yang diutus oleh Allah. Senang dia. Luar biasa senang. Allah ngutus malaikat. Apa tugasmu wahai malaikat? Ini buku catatan nama-nama penghuni surganya Allah. Jawaban ini orang. Coba, pasti ada namaku di dalamnya. Dibuka sekebet, dua kebet, terus sampai akhir. Nggak ada namanya. Periksa lagi. 2 kali diperiksa, nggak ada namanya. 3 kali diperiksa, nggak ada. Allah berikan petunjuk kepada malaikat, dinyatakan, wahai malaikatku, sampaikan namanya tidak pernah tertulis di dalam pintu surganya Allah. Segitunya orang ahli ibadah. Ditanya, kenapa namaku tidak ada di bagian di dalam buku tersebut? Jawaban malaikat, wallahi, sesungguhnya Allah yang lebih tahu. Hubunganmu kepada Allah baik, tapi hubunganmu kepada manusia tidak baik. Amalanmu tidak tertulis di dalam buku, tercatat sebagai penghuni surganya Allah. Ditolak ibadahnya oleh Allah. Hati-hati. Mau seberapapun dia jahat, seberapapun dia nggak enak, seberapapun dia ngungkit, terima, maafin, ridhoin. Itu akan menjalankan kehidupan kita. Kekal dunia dalam keadaan bahagia, di akhirat selalu dalam keadaan bahagia. Insya Allah. Mudah-mudahan di malam apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang saleh, yang salehah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada kedua orang tua, dan tidak pernah lepas untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan Ananda Jihan dijadikan sebagai manusia, wanita yang saleha, yang bisa menyeret kedua orang tuanya masuk sampai ke dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di bulan Syawal ini setelah salat perbanyak membaca ya Arhamar Rahimin agar kita selalu mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Amin ya rabbal ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, berjal al-muslimin, ya Arhamar
المأمور صلى الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة يأتي لكل شهر جلبة لكل لنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الضباء والحلاء والأغض والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحج سيد ولد يتنان ولكل يد صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي فانفعنا ببركتهم واحلنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حال الولاية كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحق يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في الصلاة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jazakum Allahu khairan jaza. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.